Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agil Hidayatullah dengan NIM 123230011. Di sini saya akan melakukan seminar proposal dari mata kuliah metodologi penelitian bab 1, bab 2, dan bab 3. Judul yang saya ambil itu yaitu evaluasi ketelitian pengukuran geometri jalan menggunakan fotogrametri UFO terhadap data survei terestris berbasis total station di Tanjakan PJR, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Lanjut ke latar belakang. Latar belakang yang saya ambil itu yang mana Indonesia sebagai negara berkembang memiliki jaringan jalan lebih dari 540.000 kilometer yang berperan penting dalam mendukung mobilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini terkutip dalam Badan Pusat Statistik Nasional tahun 2023. Kualitas infrastruktur jalan, khusus geometri jalan yang meliputi alijemen horizontal, alijemen vertikal, dan penampang melintang, itu sangat mempengaruhi terkait keselamatan dan kenyamanan penggunaan jalan. Salah satu lokasi yang rawan akan kecelakaan yaitu pada tanjakan PJR di Bandar Lampung. Ya, meskipun telah dilakukan pelebaran jalan dan pembangunan escape ramp, hal itu masih sering terjadi kecelakaan lalu lintas di lokasi tersebut. Pengukuran geometri jalan ini secara konvensional menggunakan total station dan GNSS yang memiliki akurasi tinggi. Namun dari metode tersebut terkait efisien dan segi waktu itu masih kurang dan bahkan dari segi biaya pun masih kurang. Oleh karena itu, di sini metode yang mungkin bisa dibilang relevan itu adalah menggunakan fotogrametri yang menjadi alternatif yang lebih cepat dan luas untuk cakupannya. Namun, perlu dievaluasi kembali terkait ketelitiannya. Nah, untuk penelitian ini itu bertujuan untuk mengevaluasi ketelitian pengukuran geometri jalan menggunakan UFV dengan membandingkannya terhadap metode survei terestris, bahkan parameter selisih, RMSI, serta deviasi maksimum dan minimum. Dan harus mengacu juga pada desain geometri jalan nomor 13 PBM tahun 2021. Rumusan masalah dan tujuan penelitian. Di sini untuk rumusan masalah terbagi menjadi 3 poin. Poin yang pertama itu bagaimana perbandingan hasil pengukuran parameter geometri jalan yang mencakup lebar badan jalan, elevasi tepi jalan, dan kemiringan melintang atau crosswalk antara metode fotogrametri UFV dan survei terestris pada tanjakan PJR yang sebagai studi kasus. Yang kedua itu berapa besar tingkat ketelitian hasil pengukuran geometri jalan menggunakan UFV berdasarkan nilai selisih dan RMSI terhadap data survei terestris. Yang ketiga, bagaimana nilai deviasi maksimum dan minimum dari hasil pengukuran UFV dibandingkan dengan data survei terestris. Untuk tujuan penelitian sendiri, di sini terbagi juga menjadi 3 poin. Untuk poin yang pertama itu menganalisis perbandingan hasil pengukuran parameter geometri jalan yang meliputi lebar badan jalan, elevasi tepi jalan, dan kemiringan jalan atau crosswalk antara metode fotogrametri UFV dan survei terestris pada tanjakan PJR. Yang kedua itu menentukan tingkat ketelitian hasil pengukuran geometri jalan yang menggunakan fotogrametri berdasarkan nilai selisih dan RMSI terhadap data hasil survei terestris. Yang ketiga, mengidentifikasi nilai deviasi maksimum dan minimum dari hasil pengukuran fotogrametri UFV dibandingkan dengan data survei terestris sebagai acuan. Selanjutnya untuk manfaat penelitian di sini, manfaat penelitian yang pertama, di mana penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah dalam mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang survei dan pemetaan, khususnya terkait perbandingan metode UFV dan perbandingan secara terestris untuk pengukuran geometri pada tanjakan PJR ini. Kedua itu diharapkan dapat menambah wawasan bagi mahasiswa, peneliti dan praktisi di bidang geospasial mengenai perbandingan dua metode ini dengan tetap memperhatikan pengukuran parameter geometri jalan yang terdiri dari parameter nilai selisih dan RMSI serta deviasi maksimum dan minimum. Untuk manfaat yang ketiga itu menyediakan data dan informasi mengenai tingkat ketelitian hasil pengukuran geometri jalan menggunakan UFV yang dapat digunakan sebagai dasar dalam kegiatan survei dan pemetaan jalan. Untuk ruang lingkup penelitian yang pertama, pada penelitian ini itu dilaksanakan di Tanjakan PJR, Desa Wailaga, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Parameter geometri jalan yang dianalisis itu dibatasi pada cross section, long section, dan detail situasi tanpa mencakup parameter alijemen horizontal dan vertikal secara menyeluruh. Metode pengukuran yang digunakan itu terdiri dari fotogrametri berbasis UFV sebagai metode utama, survei terestris berbasis total station sebagai data pembanding, dan pengukuran GNSS sebagai data acuan ground truth
Untuk koordinat titik GCP ICP pada foto udara. Yang keempat itu akuisisi data UAV dilakukan melalui pemotretan udara dengan perencanaan jalur terbang yang telah direncanakan, kemudian diolah menjadi produk ortofoto dan diolah juga menjadi model DSM menggunakan perangkat lunak Agisoft. Yang kelima, data hasil survei terestris diperoleh melalui pemotretan langsung di lapangan pada titik-titik yang mewakili parameter geometri jalan yang sudah ditetapkan. Keenam, analisis ketelitian ini dilakukan dengan membandingkan hasil pengukuran WFI terhadap data survei terestris menggunakan parameter statistik berupa nilai selisih dan RMSI serta deviasi maksimum dan minimum. Evaluasi kesesuaian hasil pengukuran mengacu pada toleransi teknis yang berlaku dalam standar pengukuran geometri jalan, yaitu pada pedoman geometri jalan nomor 13 PBM tahun 2021. Kedelapan, penelitian ini bahas aspek lalu lintas. Penelitian ini bukan membahas terkait aspek lalu lintas, analisis kecelakaan maupun perencanaan desain secara mendalam, melainkan penelitian ini hanya difokuskan secara rinci terhadap faktor eksternal yang mempengaruhi akurasi UIV seperti eh, faktor-faktor aspek pengukuran dan elevasi ketelitian geometri jalan. Yang kesembilan, penelitian ini dalam membahas secara rinci faktor eksternal yang mempengaruhi akurasi UIV seperti kondisi cuaca ekstrim, gangguan sinyal GNSS, ataupun kesalahan operator selain yang mencakup dalam hasil analisis. Yang terakhir, itu hasil penelitian difokuskan untuk menilai kelayakan fotogrametri UIV sebagai metode quality control eksternal terhadap survei terrestrial dalam pengukuran geometri jalan. Untuk beberapa jurnal yang sama kayak di bagian landasan teori atau literatur, pertama itu ada terkait analisis geometri jalan dan ketelitian fotogrametri UFI. Yang kedua itu ada terkait konsep geometri jalan, survei geometri jalan menggunakan total station dan GNSS, keterbatasan survei terestris, pemanfaatan UFI dalam pemetaan, UFI untuk pemetaan geospasial, validasi ketelitian UFI, analisis ketelitian RMSI, produk fotogrametri UFI. Jadi masing-masing jurnal itu tetap memiliki hasil atau tema utama yang sejalan dengan judul yang saya ambil. Untuk landasan teori di sini terbagi menjadi 5 poin pokok atau poin penting. Yang pertama itu geometri jalan. Jalan itu merupakan uh, suatu pengertian yang memiliki beberapa parameter di dalamnya yang meliputi alignment horizontal, alignment vertikal, dan perampang hitam yang berpengaruh pada keselamatan, kenyamanan, dan efisiensi lalu lintas, yaitu dari jalan. Pengertian jalan sendiri adalah pelaksanaan transportasi darat yang mendukung mobilitas dan ekonomi dengan klasifikasi, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan. Selanjutnya itu pengukuran terestris. Pengukuran terestris yaitu menggunakan total station dan GNSS. Akurasi bisa sampai sentimeter bahkan milimeter, namun kurang efisien dari segi waktu dan biaya. Fotogrametri WFI itu metode pemetaan cepat dengan cakupan luas dan resolusi tinggi yang menghasilkan data ortofoto dan DSM. Dan sekarang untuk akurasinya pada pengukuran metode WFI ini bisa dibilang akurat dan dapat diandalkan. Yang terakhir terkait validasi ketelitian dilakukan dengan beberapa parameter. Yang pertama RMSI, selisih, standar deviasi maksimum dan minimum, CE 90 dan VE 90. Selanjutnya terkait lokasi penelitian. Lokasi penelitian itu berada di tanjakan PJR Desa Wailaga, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Kawasan tanjakan PJR ini memiliki karakteristik yang dimana terdiri dari tanjakan atau turunan yang cukup curam, serta menjadi jalur penghubung penting di wilayah tersebut. Jalan ini memiliki aktivitas lalu lintas yang relatif tinggi, terutama dilalui oleh kendaraan angkutan barang dan kendaraan komuter. Mengingat Kecamatan Panjang dikenal sebagai kawasan industri dan distribusi, kondisi geometrik yang berupa tanjakan menjadi lokasi ini sebagai lokasi yang krusial dari sisi keselamatan dan kenyamanan berkendara sehingga relevan untuk melakukan analisis dan evaluasi khususnya terkait ketelitian pengukuran geometri jalan di tanjakan ini. Untuk alat dan bahan yang digunakan untuk bahan sendiri
Di bagian data primer itu terdiri dari data geometri jalan hasil pengukuran survei terestris menggunakan total station dan GNSS yang berupa cross section, long section, dan detail situasi. Pengukuran GNSS yang dihasilkan adalah output koordinat global yaitu XYZ. Untuk data UAV itu berupa citra foto udara atau citra ortofoto. Untuk data sekunder sendiri yaitu terkait regulasi dari Badan Informasi Geospasial atau standar SNI dan berupa pedoman geometri jalan dari institusi Bina Marga serta literatur terkait. Untuk alat sendiri itu terdiri dari total station, GNSS, dan UAV. Untuk perangkat yang digunakan itu ada Agisoft, AutoCAD Civil 3D, Popcorn Tools, software SIG, Word, dan Excel. Untuk diagram alir sendiri, di mana di sini terdiri dari 3 akuisisi. Yang pertama akuisisi menggunakan foto udara, yang setelah dilakukan akuisisi, maka akan dilakukan input beberapa parameter untuk menghasilkan data digital tiran model. Sehingga untuk pengukuran GNSS itu dilakukan beberapa parameter di dalam pengaturan tersebut untuk menghasilkan koordinat XYZ sebagai koordinat ECP ataupun ICP. Untuk pengaturan terestris itu tetap dilakukan untuk menghasilkan data perbandingan untuk membandingkannya terhadap data survei terestris, data fotogrametri menggunakan UAV. Setelah dari dua data dihasilkan, maka akan dioverlaykan. Setelah dihasilkan analisis terkait metode mana yang sekiranya akurat dan efektif untuk dilakukan dalam kajian penelitian geometri jalan ini. Cukup presentasi terkait proposal bab 1 bab 2 dan bab 3 dari saya. Kurang lebih saya maaf saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.